seorang profesional udah keren, objek aktif, memberi layanan profesional yang objeknya atau sasarannya itu dari berbagai kalangan. Kita perkenalkan Bro Dorcas Anjan. Selamat siang Bro Dorcas. Selamat siang Pak Dodi. Oke, gimana sehat ya Bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat terus nih. Ya, Bagaimanapun sekeliling kita penuh dinamika, ya, tetapi profesionalitas kita tetap berjalan sesuai rencana. Ya toh? iya. Oke, Pak Dodi mau tanya nih Bro. Sebenarnya lingkup apa yang selama ini ada dalam profesi Bro Dorcas? Bisa diceritakan sedikit? Lingkup maksudnya lingkup pekerjaan profesi dari Bro Dorcas gitu. Dalam bidang apa nih sebenarnya? Oh, I see. Oke. Untuk sekarang fokusnya lebih ke pengajaran bahasa Inggris ya. Oh iya. Baik itu secara aktif buat speaking atau cuma dengan sekedar lebih cepat daripada sekolahnya atau kebetulan Gitu ya. kurikulumnya ditawarkan itu satu tingkat di atas kelas yang sesungguhnya. Jadi misalkan anaknya baru kelas 3 nih, anaknya baru kelas 3 SD, tapi nanti dapat pelajarannya untuk anak kelas 4. Jadi memang kita lebih cepat satu tingkat daripada Reguler. ya sekolah kurikulum umum. Nah tadi disebutkan yang sifatnya aktif, jadi memberikan pada mereka agar mereka mampu berbahasa Inggris secara aktif ya. Betul. Ya kan? Berarti ada yang pasif ya? Mengajarkan secara pasif juga. Ada. Nah, Contohnya bagaimana itu? kalau yang aktif kan ya sudah jelas mereka akan jadi aktif user, aktif speaker buat mereka komunikasi sehari-hari. Nah, yang dalam bentuk pasif itu nanti bisa mereka dalam bentuk mungkin writingnya, entah mereka mau jadi copywriter atau mungkin jadi translator atau mungkin ya sekedar buat kebutuhan dia daftar kerja atau daftar sebuah institusi itu yang pasif. Jadi penggunaannya cuma buat tertentu aja, tidak akan setiap hari dipakai. Ya. Jadi termasuk orang kemampuan membaca, menangkap tulisan itu termasuk pasif ya? Ya, termasuk reading juga Sampai reading ya kan. Jadi ini kan banyak kan ya, Bro. Banyak para profesional juga atau orang-orang berbagai kalangan yang ingin menguasai bidang tertentu, pendidikan tingkat S2, S3 ya. yang perlu materi-materi dalam bahasa Inggris dari luar itu kan sekolahnya pintar tapi bahasa Inggrisnya amburadul katanya. Kita perlu diperbaiki dan ditingkatkan membaca itu termasuk hal-hal yang bisa difasilitasi dilayani oleh Bro Dorcas. Bisa. Jadi nanti tergantung kebutuhan murid aja sih, terutama yang kalangan pegawai, kalangan mahasiswa itu nanti sebelum mereka dapat kelas kan otomatis akan ada interview dulu nih. Ya, informasi yang mereka butuhkan itu akan kita dapat dari interview awal pas daftar, sama yang mungkin 1-2 kali pertemuan awal itu pasti mereka akan kita tanya dulu kira-kira butuhnya buat apa, buat kerja kah, cuman pengen sekedar latihan memperkaya skill, atau buat kuliah. Nah kalau misalkan buat kerja, oke, kerjanya di bidang apa, misalkan nanti di bidang ekonomi atau di perbankan. Terus kalau misalkan kuliahnya misal di bagian kedokteran atau apapun yang sains, nah itu kan
bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Inggris umum kayak sehari-hari, itu nggak bisa. Terkadang ada beberapa istilah yang hanya dipakai buat ya udah bidang itu aja. Yang nggak ada bedanya kayak bahasa Inggris buat kita guru. Nah, bahasa Inggris buat kita guru mungkin di kalangan orang umum gitu, itu bahasa Inggris biasa. Padahal bahasa Inggris yang buat guru itu bahasanya lebih akademis. Kadang bahasanya itu akan lebih sulit dimengerti sama orang-orang yang sekedar bisa tanpa mendalami. Nah, itu nanti kita juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi pada awalnya tentu harus ditetapkan dulu pemetaan kebutuhan dari customer ini ya. Pemetaan kebutuhan. Nah, sekarang kalau gini, suatu ketika nih Bro, bahasa Inggris saya ini ya setengah-setengah. Padahal saya ini mau piknik atau ada acara kongres luar negeri. Saya langsung pengen belajar agar menguasai hal-hal praktis secara cepat, bukan pengen pintar secara instan, bukan, tapi penguasaan hal-hal praktis komunikasi bahasa Inggris ketika saya berangkat ke luar negeri. Misalnya ada kongres di Amerika atau di Inggris dan seterusnya, gitu ya. Itu bisa nggak termasuk hal yang dilayani? Bisa. Nanti selain materi yang kita bisa menyesuaikan, kita juga bisa menyesuaikan waktu kebutuhan sama konsumennya. Jadi misalkan, dia butuhnya baru 3 bulan lagi, misalkan dia mau keluar negeri, kata-kata dia mau ada acara atau mau ada pekerjaan. Nah, sebisa mungkin kita akan pilah juga materinya, kira-kira yang akan lebih darurat buat dia pakai secara langsung yang mana, terus kira-kira nanti interaksinya akan seperti apa dengan orang-orang yang akan sering dia temui. Dan itu pasti akan kita dahulukan dan akan kita perbanyak. Jadi biar at least waktu dia berangkat itu sudah punya modal sendiri. Nah, nanti kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan dia butuh pengetahuan tambahan, kan dia tidak mungkin cuma sekedar kasih gitu doang. Apalagi dia punya ide buat luar negeri, pasti kan dia akan juga mencari info. Apalagi setelah kenal sama orang di sana, pasti kan juga akan paling enggak dia sudah punya cara sendiri buat tambah-tambah informasi atau pengetahuan yang belum sempat dia dapatkan selama belajar itu. Jadi pokoknya yang sekiranya paling darurat dan paling akan dibutuhkan itu apa? Ini nanti kita akan fokuskan lebih dulu. Nah, menurut Bro Dorcas, kira-kira nih acara luar negeri, pertemuan ilmiah internasional, kira-kira paling tidak itu berapa lama saya harus berlatih gitu? Paling enggak 3 bulan persiapan lah. 3 bulan benar-benar belajar. Ya at least 3 bulan belajar itu 3 bulan atau sebulan berangkat. Itu berapa kali pertemuan biasanya? Tergantung. Ya minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali itu intens. Ya. Berarti memang institusi ini melayani berbagai ranah profesi ya. Iya. Jadi bahasa Inggris itu kan bisa bahasa Inggris medik, kedokteran, kesehatan, bahasa Inggris ekonomi, bahasa Inggris teknik, ya, bahasa Inggris pendidikan ya, tapi ya bahasa pertanian itu kan beda-beda. Itu masuk semua di situ ya. Bisa masuk semua. Jadi ada orang belajar tentang mau pendidikan dalam bidang pertanian di luar negeri, belajar tentang itu di sini juga bisa. Jadi ini berbagai informasi dari Bro Dorcas sahabat kita, begitu keren, dan saya kira
cukup dapat ditangkap. Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa, sebagai orang yang banyak membutuhkan, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Nah, meskipun kita orang Indonesia, semakin banyak ilmu pengetahuan di luar dan berbagai akses yang harus kita terapkan dan harus dengan bahasa Inggris, maka bukan hanya kebutuhan belajar reguler yang di pendidikan umum saja rasanya, agar dapat meningkat lebih progresif, kita namanya juga membutuhkan beberapa pendidikan informal yang bisa meningkatkan kualitas kita dalam berbahasa Inggris sebagai aktif. Begitu ya? Iya. Sahabat Ngopi Gaya, semoga apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat. Kita berjumpa di lain kesempatan. Ngopi Gaya. Salam olah pikir dan bikin.